membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Sangkrah pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 dengan tema Gembala yang Baik. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan pemberitaan firman pada hari ini. Sebelum itu marilah kita minta penyertaan Roh Kudus agar kita dapat menghayati dan memampukan untuk memahami firman pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Dari kami bangun tidur sampai pada malam hari. Dan kami juga mengucap syukur untuk segala berkat, keluarga, makanan, segala kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga memahami firman yang kami dengar pada hari ini, serta kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang lemah ini dalam menyampaikan firman-Mu, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal ke-10, ayat yang pertama sampai ke-4. Injil Yohanes pasal ke-10, ayat yang pertama sampai ke-4. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, dan untuk dia penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada hari ini adalah kelanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Akan tetapi orang-orang Farisi yang mendengar akan hal itu tidak percaya akan apa yang telah Yesus lakukan kepada orang buta itu. Oleh sebab itu, orang-orang Farisi memanggil orang buta ini untuk bersaksi atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab pada masa itu sangat jarang, bahkan tidak ada sama sekali orang yang dapat memelekkan orang buta. Sehingga membuat orang-orang Farisi menjadi tidak percaya dan ragu akan apa yang mereka dengar. Akan tetapi Bapak Ibu, sekalipun orang buta ini bersaksi tentang Yesus, akan perbuatannya yang Yesus lakukan kepada dirinya, orang-orang Farisi tetap tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Sehingga orang buta ini tidak segan-segan menegur dan mengingatkan orang-orang Farisi atas apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak percaya apa yang telah terjadi dengannya. Sehingga orang-orang Farisi yang tidak terima ditegur oleh orang buta ini mengusir dia keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang Farisi ini bukannya hanya bertindak sebagai gembala yang baik, tetapi justru mereka bertindak sebagai gembala upahan yang tidak memiliki beban yang sungguh-sungguh terhadap domba-domba yang mereka jaga. Bahkan bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seorang gembala upahan ketika ada serigala yang datang
untuk yang menerkam domba-dombanya, domba-domba yang mereka jaga, maka yang dapat mereka lakukan hanyalah pergi dan meninggalkan domba-domba itu. Sebab mereka tidak ada tanggung jawab untuk menjaga domba-dombanya. Sebab domba-domba itu bukanlah menjadi miliknya. Itulah gambaran orang-orang Farisi di dalam bacaan kita pada hari ini. Hal itu terlihat dari bagaimana sikap mereka kepada orang yang buta sejak lahirnya, serta mengusirnya pergi keluar. Sebab mereka tidak percaya apa yang Yesus lakukan adalah berasal dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus yang melihat orang buta ini diusir oleh orang Farisi, mendatangi dia, menghampiri dia, dan justru menyambutnya untuk masuk ke dalam kawanan dombanya. Oleh sebab itu Yesus dalam pembacaan kita pada hari ini ingin menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kandang domba dalam tradisi umat Yahudi Bapak Ibu, kandang domba terhubung dengan rumah pribadi. Sehingga pintu hanya terdapat satu saja. Dan pintu-pintu itu biasanya dijaga oleh para penjaga. Sehingga jelas sekali apabila ada orang yang masuk ke kandang domba tanpa melalui pintu itu, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Akan tetapi mereka yang masuk melalui pintu itu merupakan seorang gembala domba. Dan oleh sebab itu ketika gembala itu masuk, maka pintu akan dibukakan oleh penjaga. Dan gembala akan memanggil domba-domba mereka, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya domba-domba itu keluar. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika gembala memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, itu artinya bahwa sang gembala betul-betul mengenal siapa domba-dombanya. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka tidak mengenal betul siapa domba-dombanya. Mereka justru mengusir orang buta itu untuk keluar. Oleh sebab itu kepercayaan kepada seorang gembala berlandaskan pada suaranya yang memanggil. Sehingga tidak akan ada orang asing yang dapat membuat domba-domba mengikuti dirinya. Sekalipun orang asing itu masuk ke dalam kandang domba. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah video yang menarik yang dapat kita simak. Apakah betul seekor domba mengikuti suara gembalanya? Mari kita simak. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These new white boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe it. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, melalui cuplikan video tadi kita dapat melihat bahwa ada 3 orang asing yang mencoba memanggil dan berusaha memanggil kawanan domba. Akan tetapi tidak satu pun domba yang merespon suara dan panggilan mereka.
Dan ketika sang gembala yang asli datang, kita dapat melihat bahwa semua kawanan domba merespon panggilan sang gembala dan mengikutinya. Dan gembala yang baik bahkan bukan hanya menuntun sang domba untuk keluar, tetapi juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan seperti halnya domba mengenal sang gembala, begitu juga dengan gembala yang mengenal masing-masing dombanya. Dan gembala ini tidak lain ialah Yesus Kristus yang menuntun kita, para domba-dombanya, untuk ke jalan yang benar. Karena itu kita sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk senantiasa menjalani hidup dengan mendengar kehendak Allah dan setia pada panggilan Kristus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi percaya artinya membiarkan Allah berotoritas penuh di dalam hidup kita. Membiarkan Allah menuntun jalan kita. Dengan kata lain, membiarkan Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Allah melakukan semua itu tidak lain karena kasih-Nya kepada kita domba-dombanya. Sebab Dia yang telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, sebagai domba-domba Allah, sudahkah Bapak Ibu membiarkan Allah berotoritas penuh di dalam hidup kita? Sehingga kita mau mendengarkan dan mau mengikuti Yesus yang telah bangkit di dalam hidup kita. Dan jawabannya ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari kami boleh disapa dengan firman-Mu. Dan juga kiranya Engkau mau mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadi domba-domba-Mu yang setia, yang selalu percaya, dan juga akan panggilan-Mu dan kami dapat mengikuti segala perintah-Mu Tuhan. Dan juga ajarlah kami untuk berserah diri, agar kami dapat membiarkan diri kami, agar Engkau dapat berotoritas penuh dalam hidup kami untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan maut